Oke, kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, eh, kita akan bahas mengenai kelanjutan materi yang kemarin. Ini yang kemarin kita bahas agar sinkron. Nanti kelanjutannya nanti ada tugasnya ada di sini. Tadi sudah kami jelaskan. Jadi di mata kuliah ini dalam minggu yang ke ini di sini ada tugas satu untuk kelas teknik Muhammad ya. Ini jadi deskripsinya ada di sini. Nanti akhirnya yang dikumpul besok. Jadi Anda membuat satu atau mencari kasus dalam mini Word dengan deskripsi proses bisnis yang ada dalam kasus tersebut. Maksud saya kasus. Ini kasus. Jadi kasusnya terserah Anda. Ya, yang harus Anda jelaskan tentu saja adalah deskripsi proses bisnis tersebut atau aturan-aturan yang ada. Kemudian Anda membuat PRD-nya. Yang mana di situ ditentukan mana entitas kuat, mana entitas lemah, kemudian atribut simpel, komposit, kemudian multivalued, derivatif ada, kemudian juga tentukan juga partisipan constraint-nya dalam setiap relasi, sama jenis-jenis relasinya. Oke, sekarang dari kasus ini kemarin bahwa kita akan membuat suatu skema basis data, desain basis data yang berbasis pada kasus berikut. Jadi di sini adalah suatu perusahaan akan membuat suatu merancang basis datanya. Perusahaan tersebut mengorganisasi atau di manage dalam bentuk departemen, dan setiap departemen memiliki memiliki nama, kemudian juga atribut yang lain, misalnya nama pekerja dan seterusnya. Itu adalah nanti dia sebagai manajer dari suatu departemen. Kemudian setiap manajer nanti adalah di catat mulai kapan dia adalah sebagai manajer pada departemen tersebut. Setiap departemen ada di beberapa lokasi. Kemudian setiap departemen dia juga mengontrol sejumlah proyek, dan setiap proyek ini adalah memiliki nama yang unik, nomor unik, dan dia dilokasikan berada dalam satu lokasi yang single. Itu. Kemudian aturan yang lain bahwa setiap pekerja memiliki entitas, memiliki atribut ini antara lain security number atau NIK atau nomor induk pegawai lah. Kemudian alamat, gaji, dan seterusnya. Setiap pekerja, dia bekerja dalam satu departemen. Setiap pekerja bekerja dalam satu departemen, kemudian dia bisa bekerja atau terlibat dalam beberapa proyek kemarin. Aturannya ini. Kemudian dalam setiap pekerja tersebut dalam setiap proyek itu dia juga dicatat berapa jam dia bekerja dalam proyek tersebut. Dan juga harus dicatat track dari setiap pekerja itu adalah dia adalah dipimpin oleh seorang supervisor atau memiliki atasan supervisor. Kemudian catatan yang lain bahwa aturannya dalam proses bisnis ini setiap pekerja dia adalah memiliki tanggungan. Tanggungan ini adalah memiliki beberapa arti. Nah ini seperti itu. Itu beberapa aturan yang kemarin sudah kita bahas. Nah hasilnya adalah seperti halnya ini.
ada di sini. Hasil tersebut ada di sini. Kemarin yang sudah kita bahas juga hampir sama seperti ini. Ini ada 3 entitas kuat, yakni adalah pekerja, departemen, kemudian proyek, dan ada entitas lemah yakni adalah tanggungan. Ya, kalau ada pertanyaan, nanti langsung interupsi aja ya. Bisa lewat chatting maupun yang lewat video, lewat ini atau lewat suaranya. Jadi di sini sekali lagi dari entitas-entitas yang ada tadi, bahwa setiap pekerja dia adalah bekerja atau tercatat dalam satu departemen. Jadi di sini semua pekerja ada tercatat dalam satu departemen, sehingga relasinya adalah 1 ke N atau N untuk pekerjaan dan 1 dalam departemen. Kemudian halo, suara saya terdengar ya? Suara saya masih terdengar? Pak Purwanto, terdengar suara saya? Halo, Mas Frandika? Mas Frandika terdengar ya? Oke. Atau kalau nanti terputus, disampaikan ini aja di dalam chat-nya apa? Oke, jadi sekali lagi bahwa di sini setiap pekerja tadi tercatat dalam setiap departemen. Jadi di sini perhatikan, di sini adalah participation constraint-nya adalah dia adalah total ini. Jadi semua departemen, semua pekerja pasti bekerja dalam departemen. Dalam setiap departemen itu atau semua departemen itu pasti ada pekerjanya ini. Sehingga di sini adalah ditulis total. Kemudian untuk yang tadi bahwa pekerja atau setiap departemen itu pasti ada yang memimpin sebagai manajer, maka di sini relasinya adalah ini yang total, ini adalah parsial, karena yang menjadi manajer itu hanya sebagian. Tuh. Terus setiap departemen tadi dia adalah mengontrol sejumlah proyek. Jadi semua proyek itu pasti dikontrol oleh departemen. Tapi tidak semua departemen mengontrol proyek. Jadi di sini adalah total relasinya, dan ini adalah N. Ini adalah parsial dan 1. Nah, jangan tadi setiap pekerja tadi kan bekerja atau bisa terlibat dalam semua proyek. Semua pekerja harus terlibat dalam semua proyek. Bisa beberapa proyek. Maka di sini adalah ini adalah relasinya adalah total. Ini juga total, double garisnya. Kemudian untuk yang proyek juga demikian, karena semua proyek itu pasti ada yang pekerja yang terlibat. Ini. Sedangkan tadi bahwa setiap pekerja itu adalah memiliki supervisor, maka ini adalah dia adalah supervisornya juga pekerja. Jadi di sini adalah relasinya adalah junere namanya kan. Junere.
Jadi dia adalah mensupervisi pegawai itu sendiri. Itu mengenai relasinya. Jangan tadi bahwa setiap pekerja itu adalah memiliki tanggungan. Maka tanggungan ini adalah merupakan entitas lemah, sedangkan di sini juga relasinya adalah total. Kenapa total? Karena adalah setiap tanggungan itu pasti dia adalah ada yang menanggung. Sedangkan setiap pekerja belum tentu memiliki tanggungan, sehingga di sini adalah parsial atau garisnya adalah tunggal. Yang ini adalah double. Jadi double mengartikan adalah total atau semua tanggungan itu pasti ada yang menanggung. Seperti itu. Nah, kalau dilihat dari atributnya, di sini sebenarnya atribut ini adalah misalnya adalah di sini adalah dalam bentuk komposit. Dia adalah nama. Alamat juga bisa komposit sebenarnya. Untuk nama bisa aja komposit. Alamat dan nama bisa komposit. Dan untuk lokasi. Lokasi tadi di aturannya kan bahwa setiap departemen itu dia bisa berada di beberapa lokasi. Maka dia adalah kalau seperti ini multi value. Tapi kalau nanti adalah ternyata multi value dan dia adalah juga komposit, maka dia bisa menjadi entitas lemah atau menjadi entitas sendiri. Itu bisa jadi seperti itu. Itu mengenai lokasi. Oke, ada pertanyaan sampai sini. Kalau ada mungkin ini saya buka semua anunya. Halo. Kalau ada pertanyaan silakan. Silakan Pak Agung. Silakan Pak Agung kalau dari lewat mikrofon juga silakan. Kita buka. Silakan Pak Agung kalau ada pertanyaan. Oh ya. Oke, kalau mengenai entitas lemah. Begitu, tapi Pak Agung ada speakernya ya. Oke, kalau gitu. Jadi mengenai PR yang kita susun ini berdasarkan kasus yang tadi sudah kita anu, kita apa? Dasarnya kasus yang tadi sudah kita ceritakan di awal tadi. Aturan bisnisnya dalam satu perusahaan tadi yang tadi kita bahas sebelumnya. Jadi ini beberapa aturan yang tadi
Yang ditanyakan tadi adalah mengenai entitas lemah. Entitas lemah itu kalau di sini kan salah satunya adalah ini. Tadi kan yang jadi entitas lemah adalah tanggungan ini. Jadi setiap tanggungan atau setiap pekerja dia boleh memiliki sejumlah tanggungan. Jadi di sini tanggungan ini menjadi entitas lemah. Kenapa entitas lemah? Karena tanggungan ini tidak akan muncul. Tanggungan ini tidak akan ada datanya kalau di dalam employee atau dalam pekerja ini adalah tidak ada. Contohnya seperti itu. Jadi entitas lemah itu dia adalah memang dia tidak berdiri sendiri. Dan dia pasti nantinya dalam mappingnya nanti bisa pasti bergantung pada ini, pada entitas kuat. Dengan kata lain pasti ini adalah kunci utamanya salah satunya adalah kunci utama dalam entitas kuat yang digantungi. Jadi di sini adalah pekerja itu pasti adalah memiliki katakanlah NIP atau NIZ atau NIK lah misalnya. Maka yang menjadi kunci utama dalam tanggungan ini, dependent ini, dia bisa berupa kunci utama yang ada di employee. Itu salah satunya digabung dengan data yang spesifik yang ada di dependent ini sendiri. Nanti kalau mungkin dependent ternyata juga memiliki NIK, katakanlah mungkin nomor KTP atau apa misalnya, maka itu bisa menggunakan dua kunci itu untuk kunci utamanya. Jadi di situ entitas lemah itu karena memang dia adalah pasti bergantung pada entitas kuat ini. Relasinya juga dalam bentuk seperti ini. Itu mungkin mengenai yang entitas lemah. Begitu. Halo? Oke, Pak Dora mungkin kalau ada pertanyaan tadi. Sudah. Buka microphone-nya. Oke, kalau gitu kita lanjutkan. Kalau mau nggak ada pertanyaan, nah ini kaitannya dengan mapping tabelnya. Mengenai mapping tabel, kalau ini kita lanjutkan dengan seperti apa mappingnya. Ini mappingnya seperti ini. Kalau akan kita mappingkan, coba kita bahas untuk mappingnya. Bentar, saya tarik minum dulu.
Oke, dari ERC tadi kita lanjutkan. Dari ERC tadi yang sebelumnya kita bahas, ini relasinya adalah seperti ini. Kalau dari ERC ini kita buat relasinya, kita bisa memastikan ERC ini kira-kira nanti ada berapa tabel. Coba kita lihat. Ini sudah saya record. Nanti insya Allah saya share juga. Oke, jadi kalau dari sini, ini dari ERC ini kalau kita lihat, jadi kita bisa memastikan kira-kira ada berapa tabel ini. Coba kita perhatikan bahwa di sini pasti ada satu, ini satu tabel. Kemudian ini satu tabel. Ini satu tabel tersendiri. Jadi paling tidak ada tabelnya adalah ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini menjadi tabel sendiri ini. 5. Kemudian kalau memang ini adalah lokasi ini nanti menjadi menjadi entitas sendiri, dia juga bisa menjadi tabel sendiri. Walaupun dia adalah tidak menjadi entitas, tapi lokasi tetap bisa menjadi tabel sendiri. Sehingga kalau kita gambarkan adalah seperti ini. Kalau digambarkan seperti ini. Jadi di situ ada 6 tabel. Paling tidak. Ya. Tadi untuk yang perlu kita perhatikan salah satunya adalah kaitannya dengan tabel pekerja, employee katakanlah seperti itu. Di situ kan ada atribut-atribut. Coba diperhatikan di sini ada nama nama depan, nama belakang. Ini adalah menjadi atribut-atribut sendiri yang ada di dalam tabel employee itu sendiri. Itu. Sedangkan kaitannya dengan ini, kaitannya dengan supervisi, ini kaitannya dengan supervisi, maka di sini ada atribut sendiri supervision. Ini menjadi relasinya di Junere di sini. Relasinya Junere antara pekerja itu dengan nanti adalah supervisornya. Sehingga di sini ada tambah atribut sendiri, yakni ada atribut supervisornya. Itu jangan yang lain saya rasa nggak masalah. Kalau atribut ini untuk alamat misalnya, ini dia juga bisa dalam bentuk alamat, juga bisa dalam bentuk multi valued, maka nanti bisa jadi ini dipecah. Atau bahkan dia adalah selain multi valued, dia juga bisa dalam bentuk komposit. Ini komposit, maaf. Bisa juga dalam bentuk komposit, tapi bisa juga multi valued. Kalau kemarin saya jelaskan alamat ini kan ada provinsi misalnya. Selain provinsi, nanti juga ada kabupaten misalnya, dia adalah tersendiri menjadi tabel tersendiri. Berarti dia adalah dalam bentuk multi valued seperti itu. Terus untuk relasi dengan departemen di sini
tadi bahwa semua pegawai tercatat dalam salah satu departemen. Maka di sini yang menjadi apa, kunci tamu adalah justru ini dari nomor departemen atau kode departemen misalnya. Ini menjadi kunci tamu di sini. Relasinya ke nomor departemen. Tapi nanti selain ini relasinya kan tadi juga kalau kita lihat di sini. Misalnya relasinya kan ini ada dua antara pekerja dengan departemen ini. Ya, ini adalah sebagai manajer dan juga dia adalah bekerja pada departemen apa kan. Walaupun yang manajer adalah tidak semuanya. Maka di sini dalam departemen ini juga ada foreign key dari ini. Kalau diperhatikan, maka di sini adalah merupakan foreign sebagai penghubung dengan departemen. Di sini juga sebaliknya. Gitu. Di sini ada foreign key dari ini pekerja. Masing-masing berarti kalau seperti ini relasinya adalah memang ada dua seperti ini. Terus antara departemen dengan lokasi tadi, ini adalah yang dalam bentuk tadi multi-valued, karena dia adalah bisa berada di beberapa lokasi, maka di sini adalah menjadi tabel baru. Itu mengenai lokasi. Selain itu bahwa kalau kita lihat tadi bahwa semua proyek itu pasti dikontrol atau di manage oleh departemen. Kalau kita lihat ini tadi semua proyek ini dikontrol departemen, maka di sini berarti relasinya adalah dari proyek ini ke departemen, ini adalah relasinya. Oke, ini tanda panah ini kan ada maknanya bahwa ini adalah merefernya ke sini, sehingga yang menjadi yang ada foreign key-nya adalah justru yang merefer itu. Contohnya nih, dia adalah kode departemen atau nomor departemen. Seperti halnya ini tadi yang ada di dalam employee ini. Itu. Terus untuk yang lain adalah kaitannya dengan ini bahwa setiap pekerja itu terlibat dalam satu proyek. Bahkan setiap pekerja bisa terlibat dalam beberapa proyek, misalnya di sini. Ini kan adalah total, ini juga total. Di setiap proyek pasti ada pekerjanya, misalnya. Maka kalau digambarkan di sini, setiap proyek dia adalah pekerja, dan dia karena adalah dalam bentuk relasinya adalah banyak ke banyak, coba diperhatikan di sini, maka pasti muncul tabel baru. Seperti ini. Ini adalah jam kerjanya dalam setiap proyek tadi. Maka nanti adalah kunci utama dalam bekerja pada ini, tabel ini adalah gabungan dari ini. Jadi primary key-nya adalah antara kode pekerja dengan kode project atau nomor pegawai dengan kode project di sini. Itu jangan tanggungan, relasinya dengan tanggungan itu berarti adalah tiap tanggungan itu pasti ada di dalam dia adalah menjadi tamu dari salah seorang pegawai. Maka di sini adalah seperti ini. Kalau ini memang tidak tergambarkan mana yang total dan mana parsialnya kalau dari mapping. Itu terutama terkait dengan antara departemen dengan antara PRC dengan mapping tabelnya. Gitu. Oke, mungkin itu beberapa hal yang kita bahas antara mapping dengan PRC.
Sebentar ada pertanyaan mungkin. Ini saya mau saya simpan terlebih dahulu hasil penyimpanan. Oh ya, untuk melihat yang soal, untuk melihat yang soal yang ada di learning ya. Oke, Pak Tarisno nih. Pak Tarisno ini menanyakan tertera 2 kali pengulangan field location ya. Field location. Yang mana ya Pak? Yang pengulangan 2 kali? Oke, Pak Tarisno mungkin bisa Pak Tarisno bisa ditunjukkan dengan mouse-nya. Kira-kira yang di mana? Ini Pak Tarisno saya berikan kesempatan untuk lewat mikrofonnya. Pertama dalam tabel Departemen Location dan Proyek. Pertama dalam Departemen Departemen Location dan tabel Project. Tabel Project dan Departemen. Oh ya, ya oke. Saya paham yang dimaksudkan atau yang ditanyakan Pak Tarisno. Jadi gini Pak, jadi setiap setiap proyek tadi di sini, ini kalau dari sini kemarin dalam aturannya di sini setiap mana ya tadi? Ini setiap proyek ini memiliki nama dan dia ditempatkan dalam satu lokasi tertentu katakan di sini. Jadi di sini adalah single location ditempatkan di uh, single tertentu. Jadi di sini ini yang menghubungkan adalah ini tadi Pak. Menghubungkan dia ada di dalam location tertentu. Oh ya, location yang ada di sini, location ini ternyata adalah kalau di sini memang belum dihubungkan dalam ERD-nya dengan location di sini. Kalau locationnya adalah ini location yang dimasukkan ke dalam project ini adalah merupakan location dalam ini departemen location ini, maka ini harusnya dalam ini juga ada relasinya, tapi di sini ternyata tidak ada relasinya. Ini bisa kalau itu berarti location bisa berupa suatu entitas sendiri. Gitu Pak Tresno. Mungkin penjelasan saya secara garis besar seperti itu bahwa ini adalah location ini dia adalah sebagai ini berarti relasinya adalah dari sini ke sini sebenarnya dari P location ini ke D location ini seperti itu. Ya betul betul sekali Pak Tarisno. Awalnya memang itu tidak ada betul.
Gitu. Ini coba saya simpan terlebih dahulu 36 menit. Saya simpan nanti kita mulai lagi.